we have a problem in life. When we have a problem, Allah says, don't worry, with that difficulty, there is ease. You will never know what ease is all about unless you've been through difficulty. Those who have a beautiful life, sometimes they are still worried and depressed because they don't know what it is like to have suffered a little bit. So Allah's blessing, He makes us suffer slightly so that when there's a little bit of ease, mashallah. You know, a man who's always driven a Rolls Royce will never know what it's like to ride a bicycle to work. Two ways of making them ride. One is, the doctor tells you you're about to die. Allahu Akbar. And you need to ride to work. Immediately everything is given up. Why? Because we're worried about dear life. That's why. If you see people, subhanallah, I've seen a man who had a carrot. And he was pretending like he's smoking this carrot and nibbling on it. And I told him, I said, my brother, what made you nibble on this carrot? He says, my doctor told me I can't smoke and a good replacement is a carrot. I said, Allahu Akbar. You're stuffing your mouth with a carrot because of a doctor, but when Allah told you smoking is bad, then you didn't want to listen. Your own maker said it. Allahu Akbar. May Allah make us from amongst those who eat carrots rather than smoking cigarettes. Really. So my brothers and sisters, it's a reality. Whenever there is a person who has tasted goodness alone and they don't know what difficulty is about, there comes a time when they do not appreciate what they have. So like I was saying, two ways. One is Allah snatches it away from you. So you now have nothing. So many people have climbed the peak in terms of materialistic items. And then they've dropped down the mountain. They say it's easier to drop from the top than it is from the bottom. Allahu Akbar. When you're right at the top, a small movement and you roll down with the avalanche one time. And when you're at the bottom, they can kick you. If you drop, you stand up again and you're walking. Same level, mashallah. It's all about altitude. May Allah protect us. Another thing is when you drop from the top, greater likelihood of breaking more bones. When you drop from the bottom, I might have just hurt my head slightly, just say ouch and carry on. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us and grant us humbleness. So remember, sometimes Allah wants you to go down so that you appreciate the bicycle after you had nothing. Yet 10 years ago you had the Rolls Royce. May Allah bless us. So Allah says, and I'm sure we know the verses, verse number 5 and 6. Indeed, with every difficulty or with difficulty there is ease. And indeed, with the difficulty there is ease. Some of the scholars of linguistics, they have analyzed the statement and they say al-usr is referring to the same difficulty, and yusr, because it is common, is referring to a different point of ease. So this verse would mean that with difficulty there is ease, and with the same difficulty there is another point of ease as well, which means with every difficulty there are 2 points of ease. That's the mercy of Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala alleviate the suffering that we are all going through in our own little ways. Remember, it's a gift of Allah to keep you in check sometimes, to keep you calling out to Him. May Allah open our doors. Manusia diciptakan dengan berbagai sifat yang melekat. Ada sifat positif, namun tak jarang pula negatif. Seperti sifat kikir yang seringkali hinggap dalam diri pribadi. Padahal sejatinya semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Adalah tak patut bagi kita menahan segala sesuatu untuk diri kita sendiri. Bahkan dengan dalih berhemat. Sesungguhnya hemat dan kikir memiliki makna yang amat jauh berbeda. Kikir hanyalah membawa pada kekurangan, dan balasan setimpal telah menunggu bagi siapa yang kikir merasa berhak atas segala yang dimilikinya. Nauzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hadir kembali dengan informasi ilmu dan Islam yang semoga membawa kita kepada ketakwaan dan kecintaan tiada banding kepada pemilik alam semesta dan segala isinya, insya Allah. Sesungguhnya manusia tidaklah punya suatu apapun tanpa seizin Allah. Semua yang kita miliki berasal dari Allah. Maka wajib bagi kita untuk menggunakannya di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Tak pantas bagi kita untuk bersifat kikir, apalagi menyimpan kepunyaan untuk kepentingan sendiri. Kita harus mengambil hikmah dari kisah Qarun.
umat Nabi Musa yang akhirnya diazab Allah karena kesombongan dan sifatnya yang kikir. Nauzubillah min zalik. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Qarun adalah kaum Bani Israel yang juga merupakan paman Nabi Musa. Ia paling rajin dan tekun membaca kitab Taurat. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah bahwa sebelumnya Qarun bukanlah orang yang kaya raya. Ia belajar kepada Nabi Musa tentang ilmu mengetahui lokasi tepat emas dalam bumi. Berkat pengetahuannya itu, akhirnya ia menjadi kaya raya. Ia dikaruniai kekayaan yang melimpah. Bahkan, kunci-kunci pintu tempat ia meletakkan hartanya tak akan kuat dipanggul oleh sejumlah orang kuat sekalipun. Namun kekayaannya ini malah membuatnya berlaku sombong, aniaya, dan membanggakan dirinya. Ibnu Abbas berkata bahwa kunci-kunci perbendaharaan harta Qarun dapat dibawa oleh 40 laki-laki yang kuat. Kaumnya telah memperingatkan Qarun agar ia jangan terlalu membanggakan hartanya yang berlimpah-limpah dan kekayaan yang bertumpuk-tumpuk itu, karena Allah tidak menyukai orang yang terlalu membanggakan diri. Tetapi peringatan itu tidak digubrisnya sama sekali. Allah jelas menasihati Qarun untuk memanfaatkan kekayaannya di jalan Allah, dan bahwa dalam kekayaannya terdapat hak orang lain. Qarun diminta untuk memberikan sedikit hartanya kepada kaumnya, namun Qarun membantah dan malah meninggikan kemampuannya. Ia menyombongkan diri bahwa kekayaan yang ia dapatkan adalah murni karena ilmu yang dia kuasai. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Qarun lupa bahwa segalanya berasal dari Allah, dan Allah bisa saja seketika mengambilnya kembali. Ia bahkan semakin menunjukkan kekayaan dan kemegahan hidupnya di depan khalayak, sehingga banyak orang yang mengagumi dan ingin menjadi seperti Qarun. Namun azab Allah jelas adanya bagi orang yang sombong dan kikir. Qarun menyangka kekayaan duniawi adalah untuk kemegahan dan kesenangan belaka, sehingga tidak digunakan untuk kepentingan Allah menuju jalan yang diridhoinya. Allah menghukumnya dengan membenamkan ia beserta seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Tak ada siapapun yang bisa menolongnya dari azab Allah. Dan kisah Qarun pun tertelan bumi memberikan hikmah bagi siapa yang mengetahui dan mendengarnya. Kikir jelas bukanlah tabiat yang patut dicontoh. Walaupun banyak yang berdalih berhemat, padahal sesungguhnya ia hanya kikir. Hemat dan kikir memang memiliki batas yang sungguh tipis. Namun keduanya bukanlah hal yang sama. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, bahwa hemat adalah tidak berlebih-lebihan, namun tidak pula kikir. Hemat adalah di tengah-tengahnya. Hemat sejatinya adalah pola hidup yang menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Orang yang mampu berhemat berarti ia mampu memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan kepentingan dan takarannya atau tepat guna dan efisien. Artinya, seseorang yang berhemat hanya mengambil sesuatu sesuai dengan hak dan keperluannya. Suatu ketika Rasul pernah menegur Jabir. "Mengapa engkau berlebih-lebihan, wahai Jabir?"
Jabir pun menjawab, "Wahai Rasulullah, apakah dalam wudhu tidak boleh berlebih-lebihan?" Rasul pun menjawab, "Ya, janganlah kamu berlebih-lebihan ketika wudhu, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir." Sungguh tercermin pribadi Rasul yang sangat menghargai hidup dan perilaku hemat sederhananya. Sedang kikir atau disebut bakhil dalam Al-Quran adalah perilaku yang tidak menggunakan rezeki dan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk digunakan sesuai dengan kadar, kebutuhan, dan tanggungannya. Imam Ibnu Jauzi mengartikan kikir sebagai sifat enggan menunaikan kewajiban, baik itu bersifat harta benda atau jasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 dan 20. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Manusia memang diciptakan memiliki sifat yang kikir jika ia memperoleh rezeki dan karunia dari Allah. Namun sifat ini bisa diubah dengan mengikuti petunjuk Allah. Perilaku kikir adalah bukti bahwa keimanan kepada Allah yang tidak sungguh-sungguh. Benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa sifat kikir tidak bisa bertemu dengan keimanan dalam hati seorang umat. Orang yang beriman akan menyadari bahwa segala nikmat yang dirasakannya berasal dari Allah. Puji syukur akan dipanjatkan pada Allah Azza wa Jalla dan merasa keterikatan dengan karunia yang Allah berikan, sehingga ia akan mengeluarkan hak orang lain atau hak Allah yang ada dalam hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan umatnya untuk berlaku adil, menghindari kikir, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36 dan 37. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwa orang yang terpelihara dari sifat kikir, dirinya akan bermurah hati untuk melaksanakan perintah Allah. Jiwa yang bebas dari sifat kikir akan mudah mencurahkan harta di jalan Allah untuk mencari ridhonya. Dengan demikian, ia adalah orang yang beruntung. Sementara orang yang tidak menjaga dirinya dari sifat kikir, ia akan diuji dengan sifat kikirnya terhadap kebaikan yang akan mengarah pada kejelekan. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengecam perilaku kikir. Karena perilaku kikir tidak hanya merugikan orang lain, bahkan sejatinya orang yang kikir itu sendirilah yang paling merugi. Jika dia mengira bahwa dengan menahan hak orang lain atas hartanya akan membuatnya tetap kaya, maka ia jelas telah terbutakan oleh harta benda. Ibnu Rajab menyebut orang yang demikian adalah orang yang berambisi terhadap harta, sehingga ia sanggup mengusahakan dengan cara yang haram dan menghalanginya untuk menunaikan kewajiban atas hartanya. Ia akan semakin dikuasai oleh hartanya, semakin kikir sedekah dan takut kehilangan harta. Sifat bakhil bertingkat-tingkat. Orang yang paling bakhil adalah orang yang tidak mau mengucap salam kepada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenalnya. Padahal mengucap salam tidak membutuhkan banyak modal, namun sungguh besar pahalanya. Orang seperti ini termasuk orang yang bakhil dengan kebaikan dan mencegah dirinya sendiri untuk mendapat pahala. Kebakhilan lainnya adalah tidak mengucap salawat ketika nama Rasul disebut. Rasul bersabda, orang yang paling bakhil adalah yang aku disebut di sisinya, lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang bakhil akan dijauhkan bahkan dari perbuatan yang mendatangkan pahala besar baginya. Sifat kikir akan membawa kepada kecintaan pada dunia yang berlebihan, menghilangkan sifat peduli terhadap yang tidak mampu dan membutuhkan,
serta menimbulkan hobi gemar menimbun harta. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peliharalah dirimu dari sifat kikir, karena sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Sifat itu telah menyuruh mereka memutuskan persaudaraan, maka mereka pun memutuskan persaudaraan. Sifat itu telah menyebabkan mereka saling membunuh dan menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan. Hadis riwayat Muslim nomor 6741. Astagfirullah, semoga kita selalu dijauhkan dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Allah telah melaknat orang-orang yang kikir. Allah menjanjikan kesukaran dan hartanya tidak akan bermanfaat bila ia telah mati. Padahal harta yang disedekahkan akan tetap membawa pahala amal jariah yang tak terputus walaupun pemiliknya telah mati. Bahkan Allah menjanjikan berlipat gandanya harta yang disedekahkan. Sungguh ini bukan sebuah hal yang sulit bagi Allah yang Maha Kaya. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله واسع عليم. Balasan yang keji menanti bagi orang yang bakhil. Harta yang begitu dicintainya akan berubah menjadi ular yang melilit lehernya dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bakhil itu adalah orang yang menahan hak Allah, tidak mau menginfakkan hartanya. Maka kelak di hari kiamat, harta tersebut akan diubah menjadi seekor ular jantan yang ganas berbisa dan dilingkarkan di lehernya. Seseorang yang menyangka bahwa bakhil dan menyimpan harta adalah sebuah kebaikan, kesalahan besarlah yang terjadi. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kebakhilan tidak akan memberi manfaat. Bahkan perbuatan itu akan memberi kerugian baik pada agama atau dalam perkara dunianya. Balasan di dunia bagi orang yang bakhil adalah kebinasaan. Seperti sabda Rasulullah SAW untuk menjauhi perbuatan syuh atau kikir dan tamak. Karena perbuatan itu telah membinasakan orang-orang yang terdahulu. Tidakkah kita belajar dari kesalahan pendahulu kita? Kebakhilan menurut Imam Asy-Syan'ani akan membuat seseorang semakin mengumpulkan harta dengan cara yang haram, semakin ingin untuk selalu menambah kekayaan, namun menjaganya dari berkurangnya harta. Ia akan merampas harta yang bukan haknya dan menghalalkan perkara yang telah jelas diharamkan. Nauzubillah min zalik. Bahkan malaikat pun tak mau berpihak pada orang yang bakhil. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah setiap hari kecuali ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Salah satu malaikat tadi berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya keuntungan. Adapun malaikat lainnya berdoa, ya Allah, berikanlah orang yang kikir terhadap hartanya kerugian. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya di dunia, ancaman akhirat telah menunggu orang-orang yang bakhil. Harta yang disimpannya akan diubah menjadi lempeng logam dari api neraka dan ditempelkan pada dahi, lambung, dan punggungnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Harta berupa unta, sapi atau kambing yang tidak dikeluarkan zakatnya, kelak di padang mahsyar akan menanduk dan menginjak-injak pemiliknya terus-menerus pada satu hari yang ukurannya 50.000 tahun. Ini adalah sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sungguh celaka bagi orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mengira bahwa harta itu akan mengekalkannya. Sesungguhnya api neraka menunggu bagi orang yang kikir dan tidak mau bertaubat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada penyakit hati yang lebih berbahaya daripada sifat kikir. Namun setiap penyakit pastilah Allah sediakan penawarnya. Menurut Imam Asy-Syan'ani, mengobati sifat kikir adalah dengan qanaah atau selalu merasa cukup dengan apa yang telah diperoleh walaupun sedikit dan dengan resep kesabaran. Kadangkala sifat kikir timbul karena rasa kasihan dan takut akan nasib keturunannya. Maka memperbaiki sifat kikir karena alasan ini adalah dengan meyakini bahwa Allah akan menjamin rezeki umatnya. Sedang menurut Imam Ibnu Jauzi, menangkal kikir adalah dengan merenungi bahwa mereka yang tidak mampu juga adalah saudara kita, sehingga hati akan tergerak untuk memberikan sebagian harta kita yang merupakan hak orang tidak mampu dan membutuhkan. Sifat kikir bisa dicegah dengan selalu mensyukuri segala kelebihan yang Allah telah berikan dan menyadari bahwa harta benda adalah fana, tidak akan bermanfaat kelak di akhirat jika tidak digunakan untuk jalan yang diridhoi Allah. Yang terpenting selalu berdoa agar dijauhkan dari sifat kikir, seperti doa yang diambil dari buku Ad-Du'a min Al-Kitab wa As-Sunnah oleh Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani. Allahumma kini syuhan nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit lagi tamak, dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Bakhil tak hanya berarti kikir dalam membelanjakan harta, namun bisa juga berarti kikir dalam menjalankan perintah Allah untuk mendapat ridhonya. Bakhil akan membawa kerugian tidak hanya di dunia, namun menjauhkan kita pada nikmat Allah di akhirat nanti. Memperkuat keimanan dan mensyukuri setiap karunia yang diberikan Allah adalah penangkal jitu sifat bakhil yang merupakan salah satu pintu yang digunakan setan untuk mempengaruhi manusia. Semoga kita dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Demikian kebersamaan kita hari ini. Semoga sajian hasanah pagi ini dapat bermanfaat bagi wawasan iman serta takwa kita sekalian, dan semakin mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menciptakan adik yang lucu bagimu? Siapa yang menciptakan kakak yang sayang padamu? Siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan ayah dan ibu? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan dan bintang-bintangnya? Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Allah Maha Pencipta, Allah